Saudara, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan di Sapa Indonesia Malam bersama Kamarul Samad, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra yang juga juru bicara Partai Gerindra, dan juga Muhammad Abdi sebagai Ketua BEM Hukum Universitas Bung Karno yang kemarin menjadi salah satu perwakilan mahasiswa yang bertemu dengan Wapres Gibran. Saya ke Kang Samad dulu. Ya. Setelah melihat kemarin mahasiswa diterima oleh Wapres Gibran begitu ya dan berdiskusi, ada salah satu tuntutannya untuk efisiensi anggaran MBG dan dialihkan ke hal-hal yang lebih progresif, salah satunya juga soal biaya pendidikan UKT. Bagaimana Anda merespons hal ini sejauh ini? Iya Mas Radi, pertama kita patut mengapresiasi dulu karena mahasiswa mengedepankan proses dialog dengan pemerintah dan Wakil Presiden berkenan menerima, dan ini adalah langkah baik untuk bisa mengakselerasi apa yang menjadi tuntutan dari mahasiswa. Mengenai dorongan untuk efisiensi, sebetulnya pemerintahan Presiden Prabowo sejak Januari 2025 sudah menerbitkan Impres. Impres nomor 1 2025 tentang efisiensi, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang poin-poin dan tata laksana efisiensi di kementerian dan lembaga sampai seluruh entitas pemerintahan, Mas Radi. Sekarang bagaimana relokasinya misalnya kalau dituntut untuk UKT, saya kira masukan yang bagus karena apalagi saat ini pemerintah dan DPR sedang menyusun APBN 2027. Artinya kita ada waktu sampai dengan September di tahun ini untuk terus mengadopsi, menyerap aspirasi dari masyarakat termasuk dari mahasiswa untuk fokus pada program-program yang produktif termasuk dengan misalnya penguatan di pembiayaan UKT-nya. Oke, nah kemarin juga kan BGN rapat dengan DPR ya. Benar. Di Komisi 9 saya dengar juga katanya BGN ini tahun depan anggarannya akan jauh lebih berkurang katanya begitu. Tapi yang kita ingin tahu juga seberapa besar pengurangannya begitu untuk yang tahun depan biaya untuk BGN ini. Nanti akan kelihatan karena sekarang baru RKA. Jadi setelah nota keuangan nota keuangan APBN akan dibacakan tanggal 16 Agustus oleh Presiden. Setelah itu akan ada rinciannya per kementerian dan lembaga. Jadi masyarakat bisa melihat dan kemudian DPR dan pemerintah membahas sampai dengan September. Jadi kita ada waktu untuk melihat. Tetapi yang sifatnya pengadaan, saya yakin dan percaya pemerintah sudah sangat aware supaya apa yang terjadi hari ini itu tidak akan terulang lagi. Karena belanja pemerintah betul-betul harus dijaga karena kita tahu kondisi ekonomi kita penuh dengan tantangan hari ini, Mas Radi. Sangat-sangat penuh. Ya, termasuk penerimaan negara tentunya. Betul. 2026 ini menjadi pembiayaan yang sangat besar sehingga mengeruk anggaran fiskal negara yang cukup besar sehingga bisa jadi bahan evaluasi untuk 2027. Nah, saya ke Mas Abdi. Saya ingin tanya dulu apa latar belakang atau yang menjadi pemantik utama sehingga Aliansi Mahasiswa merasa harus mengeluarkan ultimatum dengan tenggat waktu yang sangat ketat lah ya, lumayan sangat ketat, 5 kali 24 jam kepada Wapres Gibran saat ini, Mas Abdi. Mas Abdi, mohon maaf, audionya belum di on, Zoom-nya, mohon maaf. Baik, mohon maaf tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kompas TV yang mengundang saya sebagai koordinator aksi pada hari Senin kemarin. Nah, pemantik yang kami lihat sekarang terkait negara hari ini tidak baik-baik saja. Dan tentunya kita melakukan aksi itu mengkaji dulu isu yang harus kita perbaiki dan perbuatan-perbuatan apa yang harus kita berikan kepada pemerintah. Dan tentu kami dari mahasiswa Universitas Bung Karno mengkaji tersebut persoalan-persoalan yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia yang hari ini mendapatkan musibah sangat besar, baik dari musibah skala ekonomi, hukum, politik, dan sosial. Ya, tentu pemerintah hari ini yang sebagai pemangku kebijakan mempunyai kewenangan penuh dalam mengatensi dan mengcounter semua kejadian-kejadian yang sedang berjalan. Nah, kemungkinan kami berdapat beraudiensi sama wakil pemerintah
tentunya Bapak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami sampaikan bahwa selama ini yang terjadi, tidak ada rakyat ini yang tidak mau hidup bahagia. Akan tetapi pemerintah hari ini juga perlu bisa merefleksikan para internal baik menteri-menterinya ataupun pihak-pihak terkait. Itu sih. Baik, Mas Abdi, tadi yang saya tanyakan, kenapa menetapkan 5 kali 24 jam? Itu kan waktu yang sangat ketat. Apa latar belakang Anda mengeluarkan waktu yang cukup ketat ini? Baik, kenapa kami menyepakati untuk memberikan ultimatum kepada pemerintah 5 kali 24 jam? Tentunya sebagaimana untuk memantik rasa kerja dari pemerintah hari ini. Karena kami menilai pemerintah hari ini membiarkan begitu saja konflik-konflik yang terjadi. Sehingga rakyat itu sengsara melihat konflik yang melanda negara kita yang tercinta ini. Nah tentu pemerintah hari ini harus bersikap langkah-langkah yang strategis untuk mengcounter problem-problem yang ada di negara ini. Oke, 5 kali 24 jam ini kan waktu yang singkat, sehingga sepertinya untuk menyelesaikan seluruh persoalan agak mustahil ya. Kalau ada prioritas menurut Anda, kalau misalnya ditanya prioritas dalam 5 kali 24 jam, yang pertama kali harus dilakukan apa dulu oleh pemerintah? Yang pertama kali harus yang dilakukan oleh pemerintah tentu memberikan konferensi pers terhadap rakyat Indonesia. Dari 6 tuntutan kami bawa terkait persoalan MBG. Nah, MBG ini sebagai pemicu konflik yang ada di negara Indonesia ini, program prioritas yang seharusnya MBG dan KDMP juga mempunyai sifat yang baik. Itu yang disampaikan oleh pemerintah hari ini. Tetapi kami dari mahasiswa menilai cara pelaksanaan tentu sangat bobrok. Cara pelaksanaan tentu cara yang tidak tidak bisa dilegal. Ya, artinya Anda ingin mengatakan bahwa program MBG ini perlu dijelaskan begitu kepada publik apa manfaatnya dan seberapa besar anggaran, apakah anggaran yang besar itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa saja rincian yang harus dikerjakan begitu kira-kira. Nah, kalau begitu saya ke Kang Samad. Kalau mahasiswa ngeritik program MBG seperti yang dikatakan salah satunya juga oleh Mas Abdi tadi, itu ada evaluasi total juga yang harus dilakukan selama 5 kali 24 jam katanya. Nah, ini bagaimana juga dari Gerindra meyakinkan kepada publik, Gerindra sebagai partai motor pemerintah saat ini, meyakinkan publik dan juga mahasiswa bahwa program ini dasar hukumnya jelas begitu ya, kajian ekonominya ada dan matang, sehingga bukan hanya jadi beban negara begitu kira-kira. Iya, Mas Radi, pertama mengenai tenggat waktu, deadline waktu yang diberikan, kita menangkap spiritnya supaya pemerintah bisa lebih care. Parlemen tentu juga sangat aware terhadap aspirasi mahasiswa. Kita mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 17 2023 di pasal 64, di situ disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pemenuhan gizi perorangan maupun masyarakat. Lalu kemudian Perpres 83 tahun 2024 yang diteken pada bulan Agustus oleh pemerintahan yang lalu, itu dibentuklah Badan Gizi Nasional. Lalu kemudian menyangkut tata kelolanya, pemerintahan Presiden Prabowo mengeluarkan Perpres nomor 115. Itu jelas mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan. Jadi sudah ada Perpres tentang tata kelola. Problemnya ada di implementasi. Betul, banyak tantangan. Nah, apa yang sudah kita lihat? Dari 27.000 lebih dapur misalnya, kita bisa menyaksikan ada 1.200.000 lebih tenaga kerja yang terserap. Dari mana? 47 setiap dapur. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita yang tadinya usianya udah 40 tahun, sudah tidak berharap kerja yang produktif, ternyata dapat peluang di desanya untuk bekerja di SPPG. Nah, itu ada 1.200.000 lebih. Kemudian ada supplier UMKM yang kalau kami lihat datanya itu mencapai 1.000 lebih dari supplier yang ada. Lalu kemudian juga ada ekosistem supply chain yang sudah mulai terbentuk.
dalam rangka kebutuhan SPPG itu. Artinya bahwa setiap program pemerintah sebetulnya bisa diukur dampaknya, outcome-nya kepada masyarakat. Nah, outcome inilah yang menurut saya harus terus dievaluasi. Apakah sesuai target, sesuai harapan? Sejauh ini ada problem di tata kelola, tetapi di desa-desa, di kampung-kampung, masyarakat merasa dengan adanya program MBG ini, itu ada banyak dampak positifnya. Nah, memang ada 1-2 dapur yang problem. Betul, ada 4.000 lebih yang sudah ditutup oleh BGN. Itu artinya punishment terus berjalan, evaluasi terus dilakukan, supaya produktivitas penggunaan anggaran bisa tepat sasaran. Itu poinnya. Kemudian berikutnya Mas Radi, kalau kita juga mencatat yang tidak kalah penting itu adalah penciptaan lapangan kerja baru, ekosistem pelaku usaha UMKM, dan ada BUMDes. BUMDes yang mulai terlibat dalam supply terhadap kebutuhan SPPG. Lalu kemudian juga ada peningkatan produktivitas masyarakat. Bisa bayangkan Mas Radi, yang kerja di SPPG 8 jam, lalu kemudian mereka dapat makan 1 kali, dapat insentif bulanan, di rumahnya pendapatannya menjadi stabil, pengeluarannya menurun. Kenapa? Karena dapat makan di SPBG 1 kali. Itu artinya pengeluaran rumah tangganya menurun. Nah, ini yang menurut saya yang harus dilihat secara jernih, secara proporsional. Nah, begitu Mas. Baik, ini yang harus dilihat secara jernih. Itu paparan-paparan yang sudah Anda katakan tadi, sudah dikatakan. Tapi masalahnya dewasa ini atau hari-hari ini kita punya ruang fiskal yang sangat sempit untuk memulihkan kondisi ekonomi negara dengan beberapa program prioritas pemerintah yang pada intinya, pada nyatanya akhir-akhir ini implementasinya belum optimal, termasuk tadi ada dispute ya, termasuk juga ada penyalahgunaan anggaran, ada penyalahgunaan wewenang di sana, termasuk yang terjadi di BGN. Nanti saya akan tanya bagaimana juga pemerintah ataupun Gerindra mendorong pemerintah, termasuk juga di DPR bersama, meluaskan lagi ruang fiskal di tahun yang akan datang atau sesegera mungkin sehingga kinerja ekonomi negara ini bisa semakin terakselerasi. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Tadi saya bertanya ke Kang Samad. Kalau tadi Anda paparkan, itu sebenarnya memang ideal sekali kalau memang bisa terimplementasi dengan baik. Bahwa mulai ada lapangan kerja yang terserap oleh program MBG ini, ada SPPG yang mempekerjakan banyak orang-orang lokal daerah, lalu juga UMKM yang juga digerakkan untuk memasok gitu ya, makanan-makanan untuk makan bergizi gratis. Ada juga penerima manfaat MBG yang saat ini sudah mulai bergantung dengan MBG di beberapa sekolah di daerah dan juga di ibu kota bahkan. Nah, tapi ada problem ketika ruang fiskal kita saat ini sedang sempit di tengah himpitan ekonomi global juga. Ya, nah adakah strategi yang bisa disarankan kepada pemerintah, mungkin dari Gerindra juga, didorong juga oleh DPR, bagaimana memanfaatkan ruang fiskal kita agar tidak banyak terserap ke program-program prioritas yang yang saat ini juga ternyata pada saat implementasinya dievaluasi ada juga beberapa masalah di situ. Nah, apakah tidak baik ditinjau dulu, di hold dulu dan dialihkan dulu anggarannya ke yang lain, itu bagaimana strateginya? Mas Radi, memang perubahan arah kebijakan fiskal kita di pemerintahan ini agak berbeda. Kalau pemerintahan lalu penekanannya pada infrastruktur, kalau pemerintahan ini pada penguatan sumber daya manusia kita. Nah, misalnya dibangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas sekaligus keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan jangkauan itu. Kemudian perbaikan sekolah-sekolah dasar, SD, SMP, kemudian akses jembatan, itu terus menjadi prioritas di dalam pemerintahan ini. Lalu kemudian MBG, kenapa MBG dilaksanakan ini Mas Radi? Karena tingkat prevalensi stunting kita itu 19,8%. Itu artinya 19. Setiap 100 balita ada lebih kurang 20 orang yang pertumbuhannya tidak normal karena kekurangan gizi. Jadi ini harus jadi perhatian. Nah, inilah kemudian diakselerasi, karena itu B3 harus menjadi prioritas. Nah, lalu kemudian bagaimana
menghadapi situasi tekanan fiskal kita karena misalnya ada volatilitas harga minyak yang kita tahu ada subsidi yang cukup besar, kemudian ada kewajiban utang di dalam APBN kita sehingga ruang fiskal kita menjadi sempit. Nah, kita bersyukur, kenapa demikian? Kita bersyukur karena Presiden sangat komit terhadap penguatan ekonomi dalam negeri. Contoh, keberpihakannya terhadap UMKM dimulai ketika beliau menerbitkan PP 1 bulan setelah dilantik sebagai presiden. PP 47 2024 tentang penghapus tagihan utang UMKM. Itu komitmen beliau. Kenapa? Karena ingin pelaku UMKM itu bisa bergerak. Nah, lalu kemudian itu konsisten. Kita lihat pada praktiknya apakah itu sudah bergerak sekarang UMKM? Nah, itu yang kita dorong supaya perbankan menurunkan juga suku bunga yang beliau pidatokan di parlemen, Mas Radi kan, supaya ekonomi kita bisa bergerak. Sehingga para pelaku usaha mikro, ya kecil dan menengah dan korporasi itu bisa Tapi kembali pada bergerak. saat ini BI menaikkan suku bunga acuan. Nah, suku bunga acuan betul, pasti cepat atau lambat akan ada pengaruhnya terhadap ekonomi kita. Tapi kita pernah mencapai BI rate kita di 6% di Desember 2023. Waktu itu memang rezim suku bunga tinggi dan kemudian turun, dan sekarang karena ini bagian daripada strategi untuk menstabilkan nilai tukar kita sekaligus bagian daripada kebijakan monetary kita, maka saya kira Bank Sentral akan terus melakukan evaluasi. Yang kita perlu jaga, jangan sampai dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Nah, itu yang kita mesti jaga. Misalnya para pelaku usaha dengan kenaikan BI rate ini, kita mesti lihat dampaknya ke tingkat confidence-nya untuk melanjutkan investasi mereka di dalam negeri. Oke, saya ke Mas Abdi lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Samad beberapa implementasi program-program yang Anda kritik juga ya. Salah satunya soal MBG tadi. Nah, tapi khusus untuk pemerintah melalui Wapres Gibran, Anda kan memilih waktu 5 kali 24 jam. Nah, secara birokrasi merombak atau mengevaluasi kebijakan ekonomi menyeluruh butuh waktu yang lama, dan apakah menurut Anda target ini realistis? Nah, jika memang target ini tidak terpenuhi, apa yang Anda lakukan? Katanya juga dengar-dengar Anda akan melakukan, Anda dan teman-teman akan melakukan aksi demonstrasi lagi jika ini tidak terpenuhi. Apa betul begitu? Sebenarnya dengan waktu yang kami berikan kepada Wapres itu sangat rasional, karena kita mengacu kepada ini. Kawan-kawan melakukan gerakan, tentu pemerintah hari ini tidak ada respon baik. Tetapi kenapa kita memberikan waktu 5 kali 24 jam, supaya agar pemerintah hari ini lebih bangun lagi, lebih membuka mata lagi, karena rakyat hari ini sangat membutuhkan pemerintah yang responsif dan akuntabilitas. Jauh-jauh hari kita MBG ini kan kami dari tuntutan kami hanya memberhentikan sementara. Untuk apa? Untuk memperbaiki secara total. Nah, dari baik tatanan dapurnya, struktural aturannya, penerapannya, itu yang kami harap. Bukan kami ini datang bawa tuntutan itu, MBG itu harus diberhentikan secara total. Akan tetapi memberhentikan sementara. Mungkin itu, Kompas. Oke, untuk jangka pendek, saya katakan jangka pendek karena 5 kali 24 jam ini masuk ke kategori tuntutan jangka pendek. Apa indikator konkret dari Anda, terutama teman-teman mahasiswa juga dari UBK, yang digunakan untuk menilai bahwa pemerintah dalam tanda kutip sudah merespons ultimatum yang Anda berikan ini 5 hari? Apakah cukup dengan pernyataan sikap atau harus dengan berupa kebijakan tertulis atau bagaimana? Nah, tentu indikator tersebut pemerintah hari ini dan kedepannya harus ada konferensi pers dalam hal memberikan kepastian kepada rakyatnya akan memperbaiki secara menyeluruh apa yang janggal di dalam kubu PGN sendiri, lebih khusus program makan bergizi gratis. Berarti cuma pernyataan saja, tidak perlu ada kebijakan strategis yang dikeluarkan jangka pendek begitu, Mas Abdi? Iya, pernyataan selaras dengan tindakan nyata bagi rakyat Indonesia. Harus ada tindakan nyata. Kalau memang pemerintah hari ini tidak ada tindakan nyata yang kami menilai, kami akan tetap lakukan aksi berjilid-jilid.
Oke, nah yang Anda katakan ini tindakan nyata itu tadi diwujudkan oleh kebijakan dan juga selaras dengan pernyataan. Kalau dibilang pemerintah memberikan pernyataan di hadapan publik sebenarnya kan sudah sering dilakukan selama ini. Yang Anda maksud pemerintah ini siapa dulu? Apakah pembantu presiden, apakah wapres yang Anda datangi atau bagaimana? Tentunya Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik. Jadi ada keterangan resmi dari Pak Presiden begitu ya kepada masyarakat soal program-program prioritas pemerintah yang saat ini menjedot cukup banyak anggarannya, begitu. Baik. Karena memang kita bisa juga membuat juga program-program pemerintah yang hari ini sukses, dan kita tidak lupa program-program pemerintah yang hari ini tidak terrealisasikan dan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi rakyat. Nah, maka dari itu hadirnya kami itu untuk bagaimana mengingatkan pemerintah hari ini agar menjalankan program-program hari ini yang tentu pemerintah hari menilai bagus bagi rakyat. Karena MBG ini kan dari hasil dari jawaban dari Presiden Prabowo Subianto mengurangi angka stunting yang ada di negara kita. Ya, seperti yang dikatakan Kang Samad juga tadi. Ya, dan tetapi bagaimana cara penerapannya yang harus efektif? Nah, langkah-langkah pemerintah hari ini harus terkoordinir baik dari pusat dan daerah. Karena nanti program tersebut ternilai positif. Tetapi cara pelaksanaan dan praktek banyak sekali nepotisme juga yang ada dalam kubu dari program tersebut. Ya. Itu yang kami tegakkan dari kawan-kawan mahasiswa itu. Intinya pengawasan tata kelola implementasi yang selama ini jadi masalah. Implementasinya pengawasan yang ketat. Di daerah juga masih banyak yang luput begitu ya oleh pemerintah yang juga Anda sampaikan. Nah, kalau begitu Kang Samad, untuk DPR, Anda juga kan duduk DPR ya? Selain juru bicara Partai Gerindra juga Anda di DPR dan di Komisi 11. Komisi 11 apakah kira-kira juga akan mendukung adanya legislative review terhadap program-program prioritas pemerintah yang notabene juga saat ini dikritik oleh beberapa kalangan termasuk adik-adik mahasiswa kita ini? Ya pasti, karena kita ini mewakili masyarakat. Kita dipilih dan diberi kepercayaan. Jangan sampai kepercayaan itu kita tidak wujudkan secara sungguh-sungguh. Dimulai dari kebijakan anggaran, karena memang DPR memiliki kewenangan membahas dan memutuskan anggaran. Walaupun pembatasannya hanya sampai satuan 2 misalnya, di nama program dan fungsi. Tetapi yang tidak kalah penting adalah menentukan KPI-nya. Key Performance Indicator setiap program diusulkan oleh kementerian dan lembaga. Ya. Nah, sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa dilaksanakan secara berkualitas. Tepat prosedur, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Ini yang selalu digaungkan sebagai spending better. Kenapa? Karena APBN ini kan uang yang dipungut melalui pajak dari masyarakat dan harus dikembalikan kepada masyarakat. Karena itu manfaatnya, outcome-nya, kita kalau di DPR menyebutnya IQ-nya, indikator kinerja utamanya harus terukur. Betul yang disampaikan mahasiswa, harus betul-betul level. Karena itu pemerintahan Presiden Prabowo bukan lagi sekedar bicara, sudah mengganti pimpinan BGN. Dan itu kita apresiasi langkah cepat. Dan kita beri kesempatan kepada pimpinan BGN yang baru untuk menata kembali, menata ulang, merekonstruksi ulang, agar kepercayaan publik terhadap program yang baik ini bisa kembali diraih. Singkat Kang Samad, terakhir tadi juga tuntutannya Mas Abdi meminta sebenarnya Pak Prabowo sebagai presiden juga berbicara di hadapan publik, menjelaskan selain juga pembantu-pembantu presiden yang sudah pernah berbicara soal ini, lalu juga Anda sebagai juru bicara gitu ya dari Partai Gerindra, lalu ada juru bicara kepresidenan, tapi Pak Prabowo sendiri kira-kira ada gak kesediaan untuk memberikan penjelasan langsung bahwa MBG ini sebenarnya sudah cukup efektif, dan akan dievaluasi untuk menenangkan masyarakat setidaknya? Iya, Mas Radi, pemerintah kan satu kesatuan tidak terpisahkan. Presiden, wakil presiden, badan komunikasi, dan seluruh entitasnya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di banyak forum, di banyak kesempatan, pidato-pidato, pandangan-pandangan beliau disampaikan langsung tentang MBG ini. Nah, case by case tentu karena misalnya soal BGN, sekarang kadang sudah pro justisia. Kita harus memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan independen supaya tidak terganggu. Biarkan beri kesempatan, kemudian pimpinan BGN yang baru kita beri kesempatan untuk menata ulang supaya
publik, mahasiswa, dan seluruh entitas masyarakat bisa menilai, oh ada perubahan, ada perbaikan, ada kemajuan, dan masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Nah itu, dan kita semuanya tentu menunggu hasil progres yang lebih jelas. Menurut Anda berarti pemerintah ini satu entitas ya, tidak hanya presiden, wakil presiden, dan pembantu-pembantunya itu adalah pemerintah yang bisa menjawab tantangan atau pertanyaan dari publik termasuk adik-adik mahasiswa. Baik, terima kasih.